Mau beli apa? Tanya Sahira kepada Bu Namira. Kini mereka sedang berada di sebuah supermarket yang ada di sebuah mall besar di kota itu. Ibu ingin membeli bahan-bahan kue, sayang. Ibu ingin membuat kue untuk kamu. Ujar Bu Namira tersenyum lembut kepada sang anak. Asik, sorak Sahira seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan. Bu Namira terkekeh melihat tingkah anaknya itu. Ibu, aku juga mau dibuatkan puding dan salad. Pinta Sahira penuh binar. Baiklah nona muda, nanti ibu bikinkan. Kekeh Bu Namira menggandeng tangan putrinya itu. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata sedang memperhatikan mereka dengan sangat intens dan berkaca-kaca. Itu kamu, sayang. Gumamnya lirih menatap anak dan mantan istrinya. Bukan mantan istri. Bahkan Pak Bram tidak pernah menceraikan Bu Namira sama sekali. Mereka berpisah begitu saja selama ini, dan Pak Bram tidak pernah berniat menceraikan istrinya itu, karena dia tidak akan pernah rela melihat wanita itu bersanding dengan laki-laki lain. Sungguh Pak Bram selama ini sangat merindukan istrinya itu, namun egonya terlalu tinggi, dibutakan dengan amarah dan hasutan wanita iblis selama ini, membuat dia gelap mata, dan berpikir anaknya adalah anak selingkuhan sang istri, membuat Pak Bram tidak peduli saat Bu Hana dan anak-anak tirinya itu menyiksa Sahira dan merampas milik Sahira. Setelah semua kebenaran terungkap, kini Pak Bram hidup dalam penyesalan yang sangat dalam. Kini Pak Bram melihat anak dan istrinya itu berada di dalam supermarket sedang bercanda gurau, dia tak mampu untuk mendekat. Dia hanya mengikuti anak dan istrinya dari jauh, dengan perasaan campur aduk. Bu Namira dan Sahira terus menyusuri lorong-lorong supermarket itu, mencari apa yang mereka butuhkan. Bu, kita ke sana yuk, aku mau beli es krim. Ajak Namira. Ya sudah, duluan aja, ibu mau mencari sesuatu dulu, nanti ibu susul. Ujar Bu Namira dengan suara lembut. Baiklah, aku ke sana. Ujar Sahira dengan senyum misteriusnya. Setelah Sahira pergi menjauh dari penglihatannya, barulah Bu Namira membuka suara. Keluarlah, jangan seperti penguntut. Ketus Bu Namira yang tahu dari tadi diikuti oleh mantan suaminya itu. Dek, mati aku. Gumam Pak Bram terlonjak kaget, rupanya istrinya mengetahui dirinya diikuti. Keluar, atau mau saya lempar pakai telur. Ancam Bu Namira. Iya ini mas keluar, galak amat sih jadi istri, makin cinta deh. Gombal Pak Bram yang tidak tahu mau ngomong apa, ya kata-kata itulah yang lolos dari bibirnya. Stop bilang istri, saya bukan istri situ lagi. Sinis Bu Namira. Memang kapan kita cerai, mas nggak pernah mengucapkan kata talak sama kamu, jadi, kamu masih istri sah mas. Tegas Pak Bram penuh kemenangan. Hei, Ferguson jangan amnesia Anda, tapi wajar sih amnesia, sudah tua masalahnya, ditambah setiap hari makan racun, jadi otaknya nggak berfungsi. Cibir Bu Namira sinis. Astaga, sayang. Kenapa mulut kamu makin kesini makin pedes sih, ngalahin pedesnya cabai setan 1 ton. Keluh Pak Bram yang dari tadi istrinya itu tidak ada sekalipun berkata lembut kepadanya, bukan seperti Namiranya waktu dulu, yang lemah lembut dan penuh perhatian. Emang saya pikirin, saya cabenya, istri kamu setannya. Ketus Bu Namira. Istri mas ya kamu, masa kamu mau dibilang setan, mas nggak maulah, kamu itu bidadarinya mas. Kekeh Pak Bram. Stop bilang saya istri Anda, Tuan. Saya bukan istri Anda dari 23 terlalu asal Anda tahu. Jangan panggil saya dengan kata-kata menjijikan itu, kata-kata itu tidak pantas Anda ucapkan kepada saya, ucapkan saja kepada istri Anda sendiri. Kesal Bu Namira. Pak Bram melihat kemarahan di dalam sorot mata istrinya itu. Pak Bram terima itu semua, tapi satu hal dia tidak akan menyerah untuk mendapat maaf dan membuat istrinya kembali kepadanya lagi.
Sudah cukup dia tersiksa selama ini mencari keberadaan istrinya itu, kali ini sudah dia temukan, dan kebenaran sudah terungkap. Dia akan mengejar maaf dan cinta anak istrinya, walau Pak Bram harus bersujud di kaki anak istrinya itu, akan Pak Bram lakukan asal bisa kembali berkumpul dengan mereka, apalagi kini dia tahu sang anak sedang mengandung, dia akan mengganti waktu yang telah dia sia-siakan kepada sang anak, akan dia tebus melalui cucunya. Sayang, kamu masih istri Mas, Namira, sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi istri Mas, maafkan kebodohan Mas, yang telah menyakitimu dan anak kita, maaf atas kebodohan Mas yang terlalu percaya sama orang lain, tanpa mendengar penjelasan dari kamu, dan menelan mentah-mentah apa yang Mas lihat, bukannya bertanya kepadamu, Mas salah sayang, Mas mohon tolong ampuni Mas. Lirih Pak Bram ingin meraih kedua tangan istrinya itu, namun sayang Bu Namira secepat kilat menjauhkan tangannya dari Pak Bram. Segampang itu kamu minta maaf, setelah apa yang kamu lakukan kepadaku dan anakku, dasar sinting. Maki Bu Namira. Mas tahu, apa yang harus Mas lakukan asal Mas mendapat maaf dari kamu dan anak kita. Melas Pak Bram. Kamu mau tahu apa yang aku mau? Tanya Namira. Ya, angguk Pak Bram bersemangat. Menjauh dari hidup kami, hiduplah dengan wanita yang sangat kau percayai itu. Sinis Bu Namira. Tidak. Mas tidak akan menjauh dari kalian, Mas akan terus mendekati kalian, sampai kalian mau memaafkan Mas, dan kamu kembali sama Mas. Keras kepalanya Pak Bram. Jangan mimpi kamu. Pekik Bu Namira. Mas ngak mimpi, Mas sadar sesadar-sadarnya. Keras kepala Pak Bram. Terserah. Menjauh dari saya. Usir Bu Namira mendorong troli ke arah Pak Bram. Aduh, sakit, sayang. Keluh Pak Bram menarik kakinya yang dilindas oleh Bu Namira memakai troli yang berisi belanjaan dia tadi. Syukurin. Sinis Bu Namira meninggalkan Pak Bram yang sedang kesakitan seorang diri, dia pergi menyusul putrinya ke kafe es krim. Sementara Sahira tertawa-tawa melihat pertengkaran orang tuanya itu. Dasar aki-aki nini-nini, malah berantem kayak bocah. Keke Sahira, yang tahu papa dan ibunya saling adu mulut. Sahira tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ayahnya, karena ayahnya dihasut oleh orang lain, tapi ayahnya bersalah karena menelan bulat-bulat omongan orang itu, tanpa mencari bukti terlebih dahulu, akhirnya sampai mereka berpisah meninggalkan kesakitan untuk mereka bertiga. Sahira tahu, papa dan ibunya masih saling cinta, makanya dia biarkan saja papa dan ibunya bertemu, dan Sahira memilih meninggalkan mereka, agar papa dan ibunya itu bisa berbicara dari hati ke hati, yang terjadi adalah mereka adu mulut. Dasar, sudah mau punya cucu masih saja sama-sama egois, kalau cinta ya balikan aja, padahal ibu juga sudah tahu papa dan si Kunti sudah pisah, malah sok-sokan pakai bilang, pergi sana sama istrimu. Ujar Sahira menirukan ucapan sang ibu, dengan gaya yang dibuat-buat. Galang yang melihat sang istri dari jauh, malah terkekeh sendiri melihat tingkah istrinya yang kesal kepada kedua orang tuanya itu. Astaga, sayang. Kamu lucu sekali. Keke Galang geleng-geleng kepala. Dasar betina, untung cinta. Keke Pak Bram menatap kepergian sang istri, ternyata istrinya itu sangat menarik kalau lagi mode macan gitu. Jangan gila dulu, sebelum dapat ampunan dari anak istri lu bro. Keke Pasean menepuk bahu Pak Bram. Cek, kau ini. Bisa nggak sih? Nggak usah mengganggu kesenangan saya, kesal Pak Bram menatap sengit sahabat baiknya itu. Astaga, hi. Sahabat laknat, sudah gue bantuin membujuk menantu lu itu, dan dia memberi kesempatan untuk lu bertemu sama anak istri lu, tapi apa balasannya sama gue, malah dimaki, dasar teman durjana. Sinis Pasean. Memanglah pertemuan Bu Namira dan Pak Bram bukan sebuah kebetulan, tapi sudah ada campur tangan menantu dan sahabat Pak Bram sendiri yang tidak tega melihat hidup Pak Bram yang putus asa itu,
Terpaksa Pasean memohon dan minta pengertian Galang, dan hingga Galang mengabulkan permintaan Pasean itu, tapi Galang akan membantu sampai di sini. Selanjutnya dia hanya ingin Pak Bram sendiri yang berusaha mendapatkan maaf dari anak istrinya itu. Galang tahu istrinya sangat merindukan kasih sayang dari ayahnya, walau Sahira selalu bilang tidak ingin bertemu ayahnya lagi, namun lain di mulut lain di hati, Namira sangat merindukan ayahnya. Begitupun dengan ibu mertuanya itu, Galang pernah memergoki Bu Namira menatap sendu foto suaminya itu, maka dari itu Galang mau mengabulkan permintaan Pasean itu. "Maaf ya nak, kamu kelamaan ya menunggu ibu," ucap Bu Namira penuh sesal. "Enggak kok Bu, emang kenapa ibu lama, nyari apa sih?" tanya Namira pura-pura tidak tahu. "Ada sedikit insiden tadi, ada orang gila nyasar," kesal Bu Namira. Namira terkekeh mendengar ucapan ibunya itu, tega sekali ibunya mengatakan papanya itu orang gila. "Masa sih Bu, kok bisa sih orang gila masuk mall seelit ini, padahal ada security-nya loh," ucap Sahira pura-pura kaget. Tentu saja ucapan anaknya itu membuat Bu Namira salah tingkah dan gelagapan. Sahira tertawa puas dalam hatinya melihat sang ibu yang salah tingkah itu. Bisa saja penjaganya dikibuli oleh orang gila itu, dia berdandan sangat rapi dan tampan, ujar Bu Namira keceplosan. "Emang orang gilanya tampan ya Bu?" tanya Sahira pura-pura polos. Iya," gugup Bu Namira salah tingkah. "Kasian sekali, ganteng-ganteng gila," sahut Sahira dengan wajah sendunya, namun di dalam hatinya sedang cekikikan. "Astaga ibu, bisa-bisanya ibu bilang ayah orang gila, tapi masih sempat-sempatnya muji ayah tampan," kekeh Namira dalam hati. Galang hanya geleng-geleng kepala melihat istrinya yang jahil itu. "Sayang," seru Galang mendekati sang istri dan ibu mertuanya itu. Mas, kok ada di sini?" kaget Sahira, karena setahu dia Galang ada di perusahaan. "Mas tadi ada meeting di sini, sayang," dusta Galang, padahal memang dia sengaja mengikuti istrinya itu diam-diam, takut terjadi yang tidak diinginkan saat pertemuan dengan Pak Bram tadi. Ternyata istrinya lebih pengertian dan berpura-pura tidak tahu kalau sang ibu ditemui oleh papanya. "Mas sendiri?" tanya Sahira lagi, yang tidak melihat keberasaan asisten suaminya itu. "Sudah ke perusahaan duluan," sahut Galang. Sahira membulatkan mulutnya dan mengangguk-angguk tanda mengerti. "Ibu belanja apa?" tanya Galang basa-basi. "Bahan-bahan kue nak, ibu ingin bikin kue untuk kalian," sahut Bu Namira. "Wah, sepertinya aku bakal gendut kalau setiap hari disuguhkan makanan enak terus sama ibu dan istriku ini," kekeh Galang. "Papa juga mau dong dimasakin." Tanpa tahu malunya Pak Bram menghampiri anak istrinya itu dan duduk di samping sang istri tanpa dosa. Bu Namira mendengus kesal melihat keberadaan mantan suaminya itu. "Dasar muka tembok," dengus Bu Namira menatap kesal mantan suaminya itu. Pak Bram hanya nyengir kuda menatap wajah cantik istrinya itu. "Apa lihat-lihat, pergi sana," usir Bu Namira. "Mas mau makan bareng juga, sayang. Mas sudah sebulan makan tidak teratur, kalau mau sakit gimana? Kamu mau ngerawat Mas?" ujar Pak Bram dengan wajah memelasnya. "Ogah. Minta urus saja sama istri Anda," sinis Bu Namira. "Istri Mas itu kan kamu, jadi kamu dong yang ngurus Mas," kekeh Pak Bram. "Jangan harap," sinis Bu Namira. "Tega sekali," keluh Bram. Galang dan Namira hanya menonton perseteruan sepasang suami istri yang kegedean gengsi itu. Sesekali Galang menyuapi istrinya es krim. "Apa mereka akan seperti ini selamanya?" bisik Namira, ada rasa haru di hatinya melihat kedua orang tuanya berada di hadapannya saat ini. Walau dikatakan tidak akur dan masih bersiteru, tapi tak mengapa, Sahira sudah merasa senang. "Biarkan saja, sayang,"
Mas yakin di hati ibu masih ada cinta untuk papa, walau ibu masih marah sama papa, itu wajar sayang, kalian dipisahkan dengan waktu yang sangat lama, tapi semua bukan murni kesalahan papa, tapi karena fitnah dan hasutan orang lain. Ujar Galang panjang lebar. Semoga saja mereka bisa akur dan kembali bersatu ya mas, aku melihat banyak penyesalan di mata papa, apalagi saat papa minta maaf dan hampir mau bersujud di kakiku kemarin, aku bisa melihat rasa sesal dan keputusasaan di diri papa. Ujar Sahira berkaca-kaca. Galang mengusap sayang pundak sang istri. Makasih ya, mas. Sudah menjembatani hubungan kami, kalau bukan campur tangan mas, aku rasa hari ini kami mungkin belum bisa berkumpul, walau masih ada keributan antara ibu dan papa, pasti pertemuan hari ini juga ikut campur mas kan? Keke Sahira menatap sang suami dengan penuh cinta. Tentu saja mas akan melakukan apapun untuk kebahagiaan kamu, sayang. Mas tahu kamu merindukan sosok papa, dan mas juga tahu ibu pun masih mencintai papa, cuma gengsi ibu terlalu besar. Keke Galang. Mas berharap suatu hari nanti kita berkumpul bersama, ada papa dan ibu dalam hidup kita. Ujar Galang menggenggam lembut tangan istrinya. Iya, aku juga mas, aku ingin saat anak kita lahir, ada ibu dan papa di sampingku. Angan Sahira. Pasti itu sayang, pasti ada papa dan ibu saat hari itu tiba, dengan mereka sudah berdamai dan kembali merajut kasih. Yakin Galang. Galang yakin papa mertuanya itu bisa meluluhkan hati ibu mertuanya itu, karena Galang tahu mereka masih saling cinta. Kurang ajar. Kalian bisa hidup enak dan berkumpul bersama dengan bahagia, sementara saya hidup menderita, saya tidak terima ini semua, kalian juga harus menderita sama seperti saya, awas kalian, tunggu pembalasan saya, nikmatilah waktu kalian sekarang, tapi sebentar lagi akan kubuat hidup kalian seperti di neraka. Sinis Buhana yang tidak sengaja melihat mantan suami, mantan sahabat dan mantan anak tirinya itu sedang makan siang bersama. Bersambung.